Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Gempol Pasuruan, tepatnya berada di Gunung Perahu, teman-teman. Dan hari ini kita akan ke lokasi yang dimana tempat ini terkenal dengan adanya Goa Jepang. Dan di situ merupakan Watu Kosek, yaitu pendidikan Brimob, teman-teman. Nah, kita berada di Gunung Perahu ini, ternyata informasi yang saya dapat itu ada semacam gua peninggalan dari Jepang, teman-teman. Nah, nanti kita akan ke sana dan melihatnya seperti apakah nanti di sana ya, teman-teman ya. Ini musim kemarau ya. Jadi panas banget, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Itu kayaknya di situ ada warga atau ada orang ya, teman-teman. Kita nanti ke sana dan melihat tempat tersebut, teman-teman. Nah, di situ kayaknya ada warga, teman-teman. Coba kita tanya ya, langsung ke sana. Assalamualaikum. Nah, ternyata di depan Goa Jepang ini ada seseorang ya, yang memang membersihkan ya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Bapak Darmiaji. Pak Darmiaji. Rumahnya di mana, Pak? Itu di bawah itu, Mas. Oh, berarti Bapaknya ini juga merawat goa ini ya, Pak ya? Iya. Saya juru kuncinya buat ini. Oh, juru kunci di gua ini. Iya. Nah, Pak, saya dengar-dengar ya, Pak ya, di Gunung Perahu ini ada Goa Jepang, Pak. Iya. Itu totalnya katanya ada 12 gua, Pak ya? Iya, ada 12, Mas. Ada gua itu peninggalan dari Jepang atau Belanda sebenarnya, Pak? Pertama itu yang buat itu Belanda, Mas. Hmm? Terus Belanda kalah sama Jepang, diduduki Jepang, Mas. Jadi akhirnya dinamakan dengan Goa Jepang ya? Ya, karena yang bangun-bangun ini sebagian Belanda ya sebagian Jepang. Jadi terkenalnya Jepang, Mas. Jepang, karena yang terakhir yang ini ya, yang berkuasa ya, Ya. ini. Makanya dinamakan dengan Goa Jepang atau Bunker Jepang. Iya. Pak, di gua nomor 1 ini saya pernah baca artikel atau berita ya. Iya. Tahun berapa gitu katanya ada orang yang pernah ini Ya, antar terjatuh atau keruntuhan ya? Iya, 1999, Mas. Hmm? Perkiraan segitulah. Itu ceritanya gimana, Pak? Itu yang cari-cari itu, Mas, cari batu untuk dijual, Mas. Waktu itu ekonomi kan sulit, Mas. Jadi ada sekelompok masyarakat, ada sama anaknya sama bapaknya itu cari batu di dalam, Mas. Terus? Itu yang di atas dilempari, Mas, kan banyak batunya dilempari. Jadi kan kalau kena lempar batu jatuh, Mas. Nah, waktu itu bapaknya itu ngelempar yang besar itu, ada anaknya 2 itu, Mas. Jadi jatuh itu enggak sedikit, Mas, banyak Umur gitu. Jadi anaknya itu 2 itu terpendam situ, Mas. Jadi sebenarnya cari batu itu buat apa sih, Pak? Dijual, Mas. Dijual. Jadi untuk di titik itu untuk things like itu, Mas. Kalau yang besar dijual besar gitu, Mas. Jadi diambilin dijual begitu ya? Kok beraninya itu melempari di atas sih loh, Mas. Kan otomatis kalau dilempar dikit gitu aja rontok sudah di atas. Jadi jatuh gitu ya? Iya. Waktu itu mungkin ya naasnya jatuh langsung menimpa anak 2 itu. Jadi adik kakak, Mas. Itu umur berapa, Pak, anaknya itu, Pak, yang pas waktu keruntuhan itu, Pak? Laki-laki dua-duanya ya berarti? Ya, kalau dilihat itu umur 7 tahun sampai 8 tahun lah, yang kakaknya itu 9 tahun. Pak, ngerti sejarahnya Goa Jepang itu gimana, Pak, dulu tuh? Apa dulu itu yang dibuat oleh Romusa kerja paksa warga lokal atau warga pribumi gitu ya? Iya, kalau sejarahnya dulunya itu Rodi, namanya Rodi itu. Pekerja Rodi? Ya, sama Belanda itu, Mas. Terus diduduki Jepang, namanya Romusa. Jadi yang bangun-bangun itu ya orang pribumi, Mas, bukan orang Jepang. Kalau Jepang kan hanya menjaga. Kalau yang bekerja itu orang pribumi, namanya Romusa. Ya. Jadi pada zaman penjajahan memang yang buat ini adalah warga pribumi. Iya. Yang dinamakan kerja Rodi. Kemudian sampai di Jepang namanya Romusa. Iya. Nah, ini ada berapa gua, Pak? Ada 12, Mas. 12. Ya, itu bisa semuanya. dimasukin semua? Bisa dimasuki semua. Hanya yang runtuh itu sekitar 3. Ya 3, Mas. 3 ya? Nomor 7, 8 sampai iya
7, 8, 9 Mas. Yang Pak, kelihatan itu oke. nomor 10 Mas. Bisa diantar Masuk dikit aja, nggak perlu dalam-dalam Pak, karena ini kalau masuk ini keluar semua ini penghuni goa ya. Iya. Pak, sering ini nggak yang di dalam itu sering nemukan ini nggak Apa? hewan-hewan misalnya ular atau apa begitu Pak? Mas. Ya ular ya Mm-mm. nyambe Ya ya. Kalau ada landak ya landak itu kelawar yang Mm. Jadi ribuan ya Pak ya? Iya. Ayo, Itu Pak, kan pesan. contoh Mas. Nah, itu kan kalau dilempar itu jadi sendiri. Jadi itu bekas lemparannya ini berarti dulu itu. Itu dulunya sudah diambil, sekarang udah jatuh sendiri tuh. Oh, sudah jatuh sendiri. Iya. Pak, saat jenengan di sini sudah tinggal berapa tahun Pak Dar di sini Pak Dar? Kalau saya jaga ini hampir 6 tahun. 6 tahun di sini jaga. Di gua sini Di itu, depan di Gua Jepang ya. depannya gua itu. Pak, selama 6 tahun ya? Iya, Selama 6 tahun ini Bapak itu kan tidur dan tinggal di tempat ini. iya. Apakah ada penampakan apa atau sesuatu apa Pak yang penunggu Gua Jepang ini Pak? Barangkali Bapak itu pernah di ini ya istilahnya ada penampakan sesuatu begitu yang mendatangi Pak Dar begitu. Banyak Mas. Banyak, terutama itu saya sering dilihat yang nonik Belanda itu Noni Belanda. sama itu kepala tanpa badan itu. Wih, kepala tanpa badan Pak. Ya. Terus paling sering Mas, setiap malam itu saya dilihat cahaya semur hitam kadang putih gitu. Hanya kayak asap gitu Mas. Sering Asap. itu Mas ya. Itu kira-kira apa Pak Dar? Nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Ya saya anggap itu goib Mas. Goib ya. Nah, seperti inilah teman-teman goanya. Jadi ini adalah goa nomor 1 yang dimana pada tahun 99 atau 90-an ya, itu terjadi sebuah insiden ya, yang waktu itu memang warga sekitar atau lokal itu mengambil batu batanya ya, batu batanya itu diambil dan kemudian dijual ya. Nah, pada tahun 99 ya, karena memang waktu 99 itu waktu krisis moneter ya Pak ya. Dan memang susah-susah cari pekerjaan ya. Keblekan gitu Pak. Keblekan. Itu kejatuhan dari atas kan lempar ya. Tuh, pokoknya Oke. kelihatan. Jadi dia dilempar di sini itu jatuh Mas. Jatuh. Menimpa anak itu. Menimpa anaknya itu. Oke. Oke Pak Dar, kita geser ke gua nomor 2 Pak Dar. Karena itu loh. Apa? Orangnya 2 itu ada di situ, anaknya itu. Lihat aja itu. Oh, penunggu di sini yang korban itu. Iya itu ada itu. Masya Allah. Tapi enggak Enggak apa-apa tapi ya. Iya, saya lihat itu. Aman tapi ya. Man. Itu seumuran berapa Pak kira-kira saat ini Pak yang Kalau sekarang tuh, masih kecil ya? Masih kecil ya tuh. ya kalau mati dulu umur 6 tahun sampai 7 tahun. Terus kakaknya 9 tahun. Nah, ini Pak Dar ini beliau melihat sosok seseorang atau sosok makhluk astral yang dulu pernah menjadi salah satu korban yang tertimpa tempat ini ya Pak ya, tertimpa batu-batuan yang ada di atas sana. Itu enggak bohong saya. Tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ayo, oke. Sama dikit. Ayo Pak Dar ke gua nomor 2 Pak. Sumbernya banyak. Jadi temen kita akan geser ke gua nomor 2 ya bersama Pak Dar nih teman-teman. Gua nomor 2. Nah, gua nomor 2 ini malah yang unik ya Pak ya. Ini sempit ya masuknya ya Pak ya. Sempit. Terus nomor 2 itu paling panjang. Paling panjang ya? Iya. Berapa meter yang nomor 2 ini Pak? Hampir 100 meter Mas. 100 meter? 96, iya. 96. 96 meter. Iya. Paling panjang berarti ini. Paling panjang. Seluruhannya itu yang tadi 34 meter. Terus yang paling pendek ada gua nomor 12 itu. 12 ya? Iya, 17. Tapi paling banyak ularnya Pak. Gua nomor iya. 12 ini. Iya, karena itu penunggunya penunggunya ular besar. Dan yang dibilang tadi ada satu prasasti ya? Itu Ya, di gua nomor 12 itu Mas. Kalau batu itu dilihat kasat mata enggak bisa Mas. Kalau dilihat dari digosok daun itu baru tulisannya ada. kelihatan ininya, kelihatan tulisannya. Iya, ada. Makanya kalau dilihat kayak batu biasa Mas. Kalau saya tahunya itu saya gosok ada tulisannya. Kayak Jadi ini ya, kerta itu. tidak kasat mata berarti tidak bisa dilihat oleh mata Enggak, telanjang iya. ya.
Kalau dikasih daun itu bisa tulisannya itu kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Ayo Pak, ke gua nomor 2 dulu Pak. Itu yang ada hewannya tuh. Ya nomor 2 itu banyak ularnya. Ini ya nomor 2 Pak. Tolong dicari buatkan jalan Pak Dar. Nah ini kita bersama warga atau juru kunci ya, warga sini ya teman. Dan itu kita dibuatkan jalan teman-teman. Ini kayaknya udah lama nggak didatengin ini Pak. Iya udah lama Mas. Banyak makasih ini. Nah teman-teman, Banyak ini. di sini itu semua konten kreator itu tidak berani ada yang masuk teman. Gak ada yang berani. Nggak ada. Kecuali saya yang bolak-balik ini. Ada berani. Tapi itu hanya di mulut aja Mas. Di mulut gua. Aduh, kena ini. Kayaknya ada apa ini? Ini nggak banyak berani masuk ya. Oke teman. Nah, ini teman. Ini Mas buahnya. Tapi kira-kira bisa masuk gak ya Pak Tri? Kalau masuk itu kakinya dulu Mas. Pakai dulu ya. Iya. Ngeloso. Bisa nih, tapi bisa ya? Bisa. Duh, bentar kok ada dulunya. Iya karena masuk. Tidur, Kang. Tidur atau jangan tengkurap. Melumah. Lumah, Kang. Kalau tengkurap nggak bisa Mbak sampai. Temen ketemu itu kan? Iya. Ayo masuk. Berani? Kalau saya nggak pas ini Mas, nggak muat. Enggak aku. Nggak berani. Nah, ini teman di dalam guanya. Coba saya lihat dulu ya. Di dalam ini pasti ada ularnya, teman. Nah, tuh ya. Itu dalamnya. Jadi jika ingin masuk ya, itu harus ini, teman-teman, harus Terlentang dulu. terentang dulu. Harus Kakinya tidur dulu. Iya, kakinya dulu. Oke. Nah, ini gua nomor 2, Pak. Iya, nomor 2. Ini sering keluar masuk ular gak Pak sini Pak? Ya sering Mas ini. Paling sering itu nyambe. Nyampe sini? Ya besarnya 1 jok sepeda itu. Wih, berarti besar ya Pak ya? Ya besar Mas. Kalau lari tuh kayak nggak merangkang gitu, kayak berjalan gitu. Besar. Jadi saking besarnya ya Pak ya? Iya. Yang besarnya. Jadi ada ini gua nomor 2 ya. Iya, Kon. Tapi di sini jarang orang yang masuk ya Pak ya? Jarang Mas. Jarang ya? Iya. Jarang yang masuk. Oke, sampean nggak masuk. Aku dulu. Ayo. Tapi kawannya. Loh, aku masuk. Aku betul. Sampean di belakangku. Nanti ularnya saya yang handle. Begitu. Enggak usah. Nggak berani masuk. Nah, kita ini aja dulu teman ya. Kita geser aja dulu. Nanti kita terakhir masuk sini. Jadi kita review gua per gua dulu ya. Jadi ada yang di sini yang kelihatan berapa gua dulu Pak ini Pak? Kalau Yang di sekitar sini 3, 4, 5. 5 gua Iya. yang bisa dimasukin ya. Yang Kelihatan Mas. yang kelihatan ya. Iya. Jadi yang di sini yang ini yang nggak bisa nomor 2 ini Pak. Iya, nomor 2 ini. Mm-mm. Bisa cuman jalannya itu harus Harus tidur. Terlentang dulu ya. Tentang dulu teman. Jika Jadi ingin kakinya masuk dulu baru terlentang kayak gini. Mhm. Contohnya ya gini loh Mas. Mhm. Nah, ini. Mhm. Ini kalau saya perut saya besar nggak bisa lagi. Ini mah bisa ini. bisa ya. Iya. Jadi bisa segitu ya teman. Oke, dan kita masuk nggak ya? Aku sebentar. Nah teman-teman, kita langsung geser lagi ke gua nomor berapa ini Pak? Nomor 3. Nomor 3 ya. Jadi ini adalah gua nomor 2. 2 teman-teman. Gua nomor 2. Jadi gua nomor 2. Nanti kita terakhir aja ya. Nanti kita masuk ya. Kita review ke tempat lainnya dulu ya teman-teman ya. Karena banyak ini ya teman-teman, banyak semut rang-rang, semut keranggang ya. Kita geser lagi ya. Kita ke gua nomor 3. Nanti kita masuk ya di gua nomor 1, gua nomor 2.
nomor 3 ini. Nomor 3. Jadi kita masuk ke gua nomor 3. Ayo, Pak. Kita ke gua nomor 3. Jadi selanjutnya, teman-teman. Ini adalah gua nomor 3. Pak, biasanya itu kan kalau ngomong gua Jepang itu kan ini ya, banyak apa katanya? Banyak harta karun peninggalan dari ini ya, apa? Jepang begitu, Pak. Memang bener, Pak, kayak gitu. Benar, Mas. Benar. Jadi ada harta karun yang memang tersimpan ya, misalnya. Ya, cuman kan udah dilindungi sama goib-goib gitu. Gitu ya. Iya. Jadi memang saya dengar-dengar itu ada harta karunnya Soekarno, ya, terus harta karun peninggalan Jepang itu terkubur dan hilang dan dilindungi oleh makhluk gaib di sini ya. Kalau yang benar itu hartanya zaman harta kerajaan itu paling banyak itu Majapahit. Oh begitu. Ya kalau zamannya penjajah itu Jepang. Jepang ya. Ya, perampasan Jepang itu merampas punya rakyat. Itu berbentuk apa aja, Pak, di situ? Ya kayak giwang, kayak kalung, terus ini apa? Gelang begitu ya. Itu, iya. Kayak emas, ada yang Paling emas-emas. banyak itu samurai, Mas. Samurai. Iya, tinggal Jepang itu banyak Itu disimpan di sini. Iya. Iya di gua sini mungkin enggak tahu di gua yang paling mana enggak tahu. Tapi kalau saya lihat itu dua, Mas. Dua apa di dalam gua. Iya, dalam gua. Jadi harta karun peninggalan Jepang yang memang berupa emas, kalung, terus apa itu anting. Iya. Bekas penjaraan masyarakat ya, perampasan. Perampasan ya. Jadi perampasan oleh Jepang pada waktu itu ya. Terus kemudian disimpan di berbagai tempat ya. Yang memang waktu itu ada apa itu bom Hiroshima itu ya. Iya. Yang menghancurkan Jepang itu ya. Kemudian Jepang itu meninggalkan barang-barangnya yang memang dikubur, entah dikubur atau entah disimpan di tempat-tempat tertentu yang memang sejarahnya gini, Mas. Waktu Jepang kalah itu kan nggak boleh membawa senjata. Terus samurai harus diserahkan. Ternyata Jepang itu lebih licik, nih. Kayak harta-harta itu semuanya ditimbun. Ya ditimbun. Di mana nggak tahu. Termasuk ya rampasan, terus senjata, terus itu samurai dipendam semua, Mas. Buktinya waktu dia itu keluar dari sini jam 12 malam, kata orang tua saya itu enggak bawa apa-apa, Mas. Jadi senjata enggak bawa, terus samurai enggak bawa, hanya pakaian sebadan ini yang bawa sama kendaraan besar-besar itu. Gitu ya. Ya diangkut ke Juanda sana, Jepang itu. Pak, nggak pernah ini, Pak, warga temukan misalnya ranjau atau menemukan apa begitu, Pak, akhir-akhir ini? Enggak pernah, Mas. Nggak pernah ya. Misalnya amunisi gitu. Kalau amunisi tempatnya sini, Mas, karena lapangan tembak. Lapangan tembak ya, amunisi. Lapangan tembak baru-baru. Kalau zaman dulu enggak ada. Nggak ada ya. Iya. Coba kita masuk sedikit, Pak. Boleh. Oke, teman, kita coba masuk sedikit ya. Karena di dalam banyak kelawarnya, teman. Kita nggak perlu dalam-dalam, Pak. Panas. Ini panjangnya berapa meter, Pak, di sini, Pak? Kalau dulu saya pernah ngukur sama orang Kalimantan itu panjangnya sana itu 34 meter. 34. Ya. Lebarnya itu ini 7 meter. Tingginya ini sekitar 6 meter. 6 meter. Ya sekarang ini sudah apa ya? 20 meter. Jadi ini longsor ya. Jadi ini nggak terlalu tinggi soalnya, Pak ya. Enggak. Sebenarnya tinggi, Mas. Tinggi. Cuman kelongsoran dari atas masuk ke sini. Oh, tertutup sebagian di sini ya. Itu contohnya kan itu amblek. Itu amblek ya, Pak ya. Ini gua nomor 3. Wah. Ada cerita Kak, Pak, di gua nomor 3 ini, Pak? Apa itu, Pak?
sini tempatnya yang kelelawar memang ini pojok itu. Itu berbentuk apa Pak itu Pak? Ya, kayak kelelawar besar tuh, besar itu. Apakah dulunya orang terus kemudian bertapa menjadi kalong begitu Pak? Enggak siluman. Bukan ya, memang siluman ya. Siluman kelelawar. Dracula. Tuh, sini. Ini mentok di sana teman-teman, dan itu sebagian dari ini ya. Apa itu namanya? Batu bata merah ya? Apa dulunya di sini juga batu bata merah semua Pak? Bukan. Enggak. Dulu enggak. Ya, di situ batasnya situ. Batas Sampai itu. ke bawah Mas, itu bekas digali orang. Berarti ini tidak selesai membangunnya Pak? Enggak, memang dibuatnya kayak gini. Macam-macam gua itu, ada yang seluruhan dibangun, ada yang kayak gua nomor 4 itu seluruhan Mas. Terus gua nomor 3 ini hanya separuh. Gua nomor 1 itu enggak ada. Nomor 2 itu lebih lucu lagi. Dibangun batu merah, terus tengahnya itu tanah, terus ininya batu merah lagi. Batu merah lagi. Iya, cantik. Ya, ayo Pak, kita geser lagi Pak ke gua nomor 4. Nomor 4. Kita teman-teman kita geser ke gua nomor 4 teman-teman. Aduh. Panas banget teman-teman. Di dalam. Lihat mana? Lihat sini. Nah, kita lihat sini teman. Jadi gua nomor 3 ini sangat panas banget teman-teman. Semuanya gua panas. Panas ya. Gas. Gas. Beracun gas. Kotorannya Amoniak. Iya. Makanya panas ya Pak ya. Panas. Masih banget. Kita ke gua nomor 4 teman-teman. Yang di sana itu ada akar-akarnya ya. Pan. Ini musim kemarau, teman-teman. Musim kemarau. Oke. Wish. Dan ini banyak ini ya, banyak tumbuhan apa itu namanya? Yang gatal itu apa Pak? Rawe. Banyak rawenya teman-teman. Di sini. Ini yang seperti rantai ini akar pohon apa Pak? Kurang tahu Mas saya. Kurang tahu saya ini. Tapi unik ya? Sudah lama ini Mas. Puluhan tahun ini. Puluhan tahun. Ini bisa menarik pohon-pohon lainnya itu Mas. Jadi yang tumbang-tumbang itu tarik. Jadi nggak jadi roboh begitu ya? Nah ini tuh. Ini gua nomor 4. Gua nomor 4 ini. Ini kayaknya nggak ada kelawarnya, ada. Ada Mas. Ada juga. Nah ini teman-teman. Ini di atasnya ini pohonnya tumbang teman-teman. Di atas tumbang dari atas sih berarti. Longsor ini Pak. Longsor teman dari atas. Dan kita masuk Pak, coba Pak. Dan teman-teman kita coba masuk di gua nomor 4 ini ya. Di gua nomor 4 teman-teman. Oke. Dan kita masuk. Wow. Wih. Ini bangunannya full ya? Full. Ya saya katakan tadi ada yang full, ada yang separuh. Gua nomor 5 itu full, cuman saya nggak berani masuk di situ. Kayaknya ada itu loh kan, bau apa ya? Ular. Amoniak. Iya. Dan ini malah bentuknya seperti botol ya Pak ya. Jadi ini sempit menyempit begitu ya. Terus kemudian di sana lebar ya. Iya. Yang paling unik itu gua nomor 9. 9 ya. Peluru Mas. Jadi zaman tahu pelongsong itu persis itu. Yang ada ini ya, ada tulisannya dilarang masuk itu. Iya. Tapi longsor Pak dalamnya. Enggak longsor, amblek Mas. Amblek ya. Ya. Ini yang sebenarnya yang enak sih gini Mas. Cuman nggak ada ularnya ya.
Biasanya ada ularnya ya, Pak? Iya, biasanya gitu. Oh, gitu ya. Ini, coba lihat. Woi, Oh, pelungsungan. wah, besar ini Pak ularnya Pak. Besar. Potensi dalam juga ada ularnya ini Pak berarti ya. Itu rekan saya ke sana ya untuk melihat bagaimana di dalamnya seperti itu. Dan ini sudah mulai keluar semua nih, sudah mulai keluar semua. Dan kita hanya nyampe sini aja, teman-teman. Itu udah mulai. Wih, serangan, serangan, wow. Nah, kita diserang, teman. Kita diserang, masya Allah, Aku penasaran itu Mas. Mesti nyumber dan jadi nyumber satu kan sumure. Ada. Emang ketutup mesti tutup, ditutup. Oh, jadi memang di dalam itu ada sebenarnya ada tempat lagi ya, Pak ya? Ya. Cuma sengaja ditutup ya, atau ditimbun ya? Apakah dalamnya bisa jadi itu ada harta karunnya, Pak? Nggak tahu Mas. Ya nanti di serbu orang kalau saya bilang nanti. Ini pasukannya udah keluar semua ini. Itu semua. Jadi ratusan kelawar nih. Ratusan ribu Mas. Ribu. Ini codot ini, Pak. Codot. Makan enak ini. Enak. Oh, ini bukan lowo. Bukan codot itu. Sama kelelawar, cuma jenisnya. Jenisnya makan serangga sama makan buah. Kalau ini makan buah. Makan buah. Dan ini kalau dimakan bisa menyembuhkan sesek, terus orang yang banyak pikiran cepat sembuh di sini. Ya beneran. Sumpah-sumpah. Iya, asli. Karena sumpah karena enaknya makan dagingnya. Enak beneran ini. Kalau sesek memang Pak. Asma katanya. Nah, itu dalamnya ya. Itu ratusan ribu, puluhan ribu di dalam. Tuh, keluar semua itu. Ini namanya codot ya. Codot ini. Jadi kelelawar besar yang makannya buah, teman. Nah, ini merupakan rumah Jepang ya, dulu ya, buat bunker untuk persembunyian harta karun rampasan ya. Kemudian disimpan di bunker. Nggak tahu pastinya di mana. Tapi di sini ada 12 gua yang mungkin salah satu dari tempat ini ya Pak ya. Mungkin ya. Salah satu dari tempat ini Bisa semuanya Mas. bisa semuanya ya terisi harta karun itu, teman. Tapi banyak orang yang bilang itu gua nomor itu yang paling angkat 12 ya. Wah, dan banyak ularnya itu. Ini tadi kita menemukan ini apa? Perungsungan ulo ya. Di mana tadi? Di sini ya, Perungsungan ulo ya. Ular ya. Perungsungan itu kulit ular ya yang mengelupas itu ya. Wow. Udah Pak. Ayo kita kembali lagi ke gua nomor 2. Ini coba tak masuk ke gua nomor 2, Pak. Nah, barangkali nanti di dalam ada sesuatu. Oh, saya menemukan sesuatu di dalam sana, teman-teman. Kalau nomor 2 itu enggak ada kelelawatnya. Hanya nyambe sama ular. Ya sama itu apa landak? Sama landak. Ya, ada. Oke, teman. Coba setelah ini nanti coba kita akan masuk ke dalam sana, teman-teman. Ke goa nomor 2. Dan kita ini ya, nanti suruh buatkan tongkat sama Pak Dar nih nanti. Buat jaga-jaga aja, barangkali nanti ada ular ya di dalam. Ada tongkat, Pak? Ini enggak apa gitu. Ya, buat tongkat aja. Coba abis ini mana gua ini gua nomor. Oh ya sana. Nah, kita abis ini masuk ya, teman. Ke gua nomor. Nah, kecil aja Pak, nggak usah besar-besar. Oke teman, dan kita coba abis ini
masuk di gua nomor 2, teman-teman. Oke, teman, lanjut di gua nomor 2 ya. Ayo Pak Dar, ayo Pak Dar. Pak Dar stay di luar nih. Nanti di luar ada ularnya, tak pegang ya Pak. Oke teman, kita masuk di gua nomor 2, teman-teman. Mana Pak gua nomor? Oh itu sana ya teman-teman. Kita masuk di gua nomor 2 ya teman-teman. Ya nanti sedikit ekstra ya, sedikit ekstra untuk masuk ke dalam sana teman-teman. Oke, ini perjuangan kita ya untuk masuk ke dalam. Oke, kita persiapan dulu, kita bersihkan dulu jalannya, teman-teman. Tolong pegangkan dulu. Ya kan? Oke, kita persiapan, teman-teman. Biar nanti perut kita tidak kemasukan tanah, kita harus gini. Soalnya kita nanti jalan mundur, teman-teman. Merangkak lebih enak Mas ya. Ya, melangkah ke belakang, Pak. Merangkak ya itu lumayan. Oke. Masuk dulu. Didoda-doda dulu. Itu ada besinya Mas. Iya. Gatal, teman. Oke, nah seperti itu. Kita cek dulu, teman. Di sana, ya. Ketika sudah aman, itu ular itu biasanya. Oh bukan. Oke, kita masuk, teman. Sini. Sini. Tuh, teman-teman. Kita masuk di dalam. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Oke, kita masuk. Tongkatnya Pak Dar. Tongkat. Teman-teman. Nih, Oh, keliru. aku Mas ke selatan dikit. Nah, Kakinya ke selatan. Itu kan ada besinya itu. iya. Oke. Oke, teman-teman. Mas, Oke. udah masuk ya tak anu-anu tuh. Oke, teman. Seperti ini di dalam ya. Kita masuk lagi. Kurang bentar lagi, teman-teman. Kita akan sampai di dalam. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Kita sudah sampai di sini, teman. Kita sudah sampai di dalam sini, teman. Nah,
ini dalamnya, teman-teman. Gak ngos-ngosan sih. Dan ini dalamnya, teman. Ngos-ngosan ya. Nah ini bagian-bagian yang ada di sini. Dan zong teman, nggak ada ularnya. Oh ada ularnya teman, ada ularnya. Oh itu kelihatan nggak? Tuh kelihatan tuh di dalam sana. Ada ularnya. Ada ularnya, Pak Dar. Lumayan. Woi, itu ya teman. Kita di sini itu menemukan ularnya. Ya lumayan lah, cukup besar teman. Ini cukup besar ular. Wih, panjang. Cukup besar Pak Dar. Cukup besar teman ularnya. Nah ini. Nah ini. Wih, lari ularnya. Itu teman-teman. Itu ularnya. Itu di dalam. Oke. Dan ini ya. Jadi ada ular yang cukup besar, teman-teman, di dalam. Ular piton ya. Banyak kataknya, teman-teman. Jadi hanya ada ular satu, dan di sini itu landak ya, teman. Ini landak. Ini landak ya, ini bekas landak. Ini galian landaknya, teman. Ularnya masuk Pak Dar. Jadi ularnya masuk teman. Nggak bisa. Tadi ya. Tarik. Ternyata nggak bisa. Karena orang satu. Ya jadi di sana tadi. Ularnya cukup besar. Dan di sini juga kita temukan ini landak. Ini landak apa? Oke. Nah, ini merupakan salah satu tempat gua yang memang buatan Belanda terus kemudian dikuasai oleh Jepang. Makanya kenapa gua ini disebut dengan gua Jepang, teman-teman. Kita nemukan ular tadi ya. Terus nggak ada lagi udah ularnya. Biasanya di sini tuh banyak anakan-anakan, teman-teman. Cuma sudah ini ularnya masuk sana tadi. Ya, lumayan lah. Ya. Kita tidak ke sana ya karena ditakutkan di sini itu adalah lumpur hisap, teman. Dan panjangnya kurang lebih sekitar 90 meteran. 93 ya kalau nggak salah. Gua ini, teman. Ya ular besar tadi di sana ternyata. Masuk sana ularnya. Sama ada landak, teman-teman. Dalam nih, kalau masuk ke sana dalam. Ularnya lari tadi. Oke. Oke, teman-teman. Kita keluar ya. Kita keluar dulu. Ya, cukup lah ya, teman-teman. Hanya ada satu ular tadi masuk ya ularnya. Wow. Luar biasa, teman-teman. Oke, kita keluar aja.
Udah. Wis, kita keluar. Kita keluar, teman. Wih. Ularnya lumayan, Pak Dar. Kurang gede, Pak Dar. Sak kentol berarti. Iya, tak cekel. Kena buntutnya langsung melungker nang jero kuwi teh. Nyekel kamera. Anu landak iki. Nggih, gede ya. Iki landak iki rek. Oke. Bentar, Pak Dar. Wih. Cukup, Pak Dar. Oke, teman. Ono banyu ta, Mas? Kata. Cukup, teman. Ikuti terus perjalanan saya hari ini.